Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri REST API menggunakan Node.js dan TypeScript, di mana kita akan coba memindahkan fungsi yang sebelumnya kita definisikan di dalam routing, kita akan pindahkan ke dalam yang namanya controller. Jadi controller ini nantinya akan berfungsi sebagai penghubung antara routing dengan model dan juga service-service yang nanti kita akan define untuk mengelola data yang ada di dalam database. Nah, caranya adalah kita buat sebuah folder, ya di sini kita new folder, kemudian kita beri nama controller. Oke, kemudian di sini saya ingin merename sedikit ya dari video sebelumnya. Di sini saya ubah jadi validations ya, karena dia bentuknya jamak, nanti banyak file gitu ya di dalamnya. Nah, di sini kita harus ubah juga jadi validation. Namun, kita akan pindahkan fungsinya sehingga nanti ini kita akan hapus juga. Di sini saya buat sebuah file, kita sesuaikan saja yaitu product.controller.ts. Nah, di dalam product.controller.ts ini, saya akan membuat sebuah function yang nanti bisa digunakan di dalam routingnya. Nah, kita bisa copy dulu yang ini ya. Kita copy, kita paste ke dalam product controllernya dari routingnya. Nah, di sini kita bisa hapus. Oke, kemudian juga yang validation ini tentu akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan buat sebuah function export cons create product sama dengan kita tinggal cut saja apa yang ada di dalam file routernya, kita cut yang ini ya, karena kita akan memindahkan function ini ke dalam controller. Kita cut, kemudian kita bisa paste ke sini. Nah, ini next function kita bisa hapus saja karena tidak kita gunakan. Kemudian juga logger, berarti kita harus import dari utils ya. Seperti ini. Kemudian di sini baru kita panggil apa yang ada di dalam controllernya, yaitu function create product. Nah, kita bisa langsung panggil di sini create product. Nah, seperti ini. Harusnya kalau kita jalankan, ini sudah sesuai dengan yang sebelumnya ya. Kita coba di Postman. Kita jalankan. Nah ini belum kita jalankan ternyata servernya. Oke, kita coba request. Nah, ini sudah sama saja ya. Namun jauh lebih rapi karena kita sudah pindahkan ke dalam controllernya. Kemudian kita coba pindahkan yang lain ya, yang ini kita coba pindahkan juga. Kita buat sebuah fungsi baru, misalkan di sini export cons get all product ya. Kemudian nah seperti ini kita tinggal ubah yang ini. Oke, di sini kita lihat sudah sesuai, kita tinggal ubah di sini menjadi get all product. Dan yang ini bisa kita hapus karena tidak kita gunakan lagi. Kemudian juga yang logger ini kita bisa hapus juga. Ini yang membedakan antara sebelumnya disimpan di dalam routing dengan apa yang ada di dalam controller. Saat ini kalau kita lihat ya, kita ngambil semua data, datanya hanya ada satu nih ya. Tapi mungkin saja nanti datanya banyak ya. Mungkin saja ada beberapa data dan kita hanya ingin menampilkan satu data saja gitu ya. Data yang lebih spesifik. Nah, sebelumnya kalau kita buat functionnya di dalam routernya, maka kita harus mendefine beberapa kali. Namun kalau di dalam controller kita bisa handling itu. Nah, misalkan di sini saya akan coba get ya. Di sini misalkan namanya apa gitu ya. Name produknya. Jadi ini kan kita buat routing secara dinamis. Mungkin saja nanti
name-nya adalah sepatu atau misalkan kaos dan lain sebagainya. Nah, yang ini get all product, tadi saya ada sedikit kesalahan, harusnya kita ubah saja jadi get product ya, supaya terlihat lebih dinamis ya. Nah, kita ubah juga di dalam controllernya, jadi get product. Nah, namun di sini kita bisa lihat ada parameter yaitu .2 name. Nah, ini kita akan coba handling di dalam fungsi get product yang ada di dalam product controllernya. Cara untuk menghandle-nya itu kita bisa ambil dari request, yaitu params ya. Ini dari request, di mana paramsnya itu adalah tadi name ya. Name ini dari rutenya tadi ya. Di sini ada name. Ini harus disesuaikan namanya. Kalau misalkan di sini misalkan produk, maka di dalam sini pun harus produk paramsnya ya. Kemudian di sini misalkan saya punya sebuah data ya, yang mana nanti ini akan kita ambil dari database ya. Misalkan datanya adalah berupa array, di mana dia memiliki beberapa value dalam bentuk objek. Yang pertama adalah name, yaitu misalkan sepatu. Kemudian ada harganya yang pasti ya, price 200.000 misalkan. Kemudian saya punya data kedua, name-nya adalah kaos, kemudian price-nya itu 100.000 misalkan. Seperti ini, saya punya sebuah data, saya mau menampilkan seluruh datanya, berarti kan saya tinggal ubah aja yang di sini menjadi data. Nah, dan ini bisa kita lebih sederhanakan lagi jadi seperti ini ya. Data. Nah, ini artinya saya akan menampilkan seluruh datanya ya yang ada di dalam array data ini. Atau kita ubah supaya tidak bingung jadi produk ya. Nah, kalau misalkan seluruh datanya ditampilkan, berarti tinggal kita tulis data produk gitu ya. Tapi kalau misalkan saya hanya ingin menampilkan kaos saja, berarti kan kita harus filter datanya gitu ya. Di sini saya akan ceknya seperti ini, if name. Jadi kalau ada parameter names, kita akan filtering datanya. Di sini saya bisa tulis const filter product ya, sama dengan product dot filter. Kemudian kita bisa buat function di dalam filternya, di mana dia punya parameter. Atau biar lebih mudah lagi kita ubah yang ini jadi products ya, biar dia bentuknya jamak. Kemudian kita tulis product. Jadi kalau products ini adalah array-nya, kalau product ini adalah persatuan data yang ada di dalam array-nya, gitu ya. Kemudian di sini product dot name sama dengan name. Ya, jadi kita akan cari berdasarkan name yang dikirimkan melalui parametersnya. Di sini kita bisa tulis return. Nah, ini bisa kita disable saja berarti ya. Kita coba matikan juga di asline-nya. Ini kita off. Oke. Selanjutnya, saya akan mengirimkan data sesuai dengan apa yang sudah difilter. Copy aja yang ini ya. Logger info success get product data, kemudian datanya yang ini kita ubah menjadi filter produk. Coba di sini get all product harusnya ditampilkan semua ya, yaitu sepatu dan kaos. Tapi kalau saya berikan parameter, ya di sini kita bisa tulis params, kemudian slash titik 2 name. Nah, ini name. Ini paramsnya, misalkan saya tulis kaos. Harusnya
dia hanya menampilkan kaos saja. Kita coba send. Nah, ini namun ada dua ya, kaos dan kaos. Sedikit kesalahan, ternyata bukan return, tapi harusnya if product.name sama dengan name, maka return product harusnya. Nah, ini baru betul ya. Tadi ada sedikit kesalahan di logiknya. Nah, di sini ada sedikit error lagi. Kita lihat ada yaitu error array callback return. Nah, ini kita bisa off juga ya di dalam ESLint-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk function-nya. Kita coba cari yang lain, misalkan sepatu tadi. Nah, ini dia datanya sudah betul ya. Dan saya misalkan mau cari kantong. Ini tidak ada ya. Datanya kosong, tapi statusnya true ya. Status code-nya juga 200. Nah, ini kita perlu sedikit validasi lagi, berarti di sini if filter product dot length sama dengan 1 gitu ya. Ini untuk mengecek apakah array-nya adalah isi atau kosong gitu ya. Kita coba logger info dan juga res return-nya yaitu failed, atau kita tulis saja data not found ya. Data not found. Kemudian statusnya menjadi 404. Yang ini jadi false, status code 404 juga. Dan data di sini kita tulis objek kosong saja. Harusnya sama dengan 0, bukan sama dengan 1. Oke, kita send. Nah, kita lihat statusnya false dan status code-nya menjadi 404. Kaos. Nah, di sini sudah tampil ya. Kalau kita tanpa parameter, nah ini pasti 404 karena kita harusnya hapus yang ini ya. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan seluruh data ya. Nah, berarti kita better buat satu buah request di sini, get detail product. Ya, dengan get detail product ini kita bisa copy dari sini. Kemudian ada params yang dikirim yaitu name, misalkan kaos. Kita coba lagi. Nah, ini sudah ditampilkan. Tapi ada yang mau saya perbaiki sedikit. Di sini saya tidak mau menampilkan dalam bentuk array, karena dia pasti satu datanya. Kita langsung tampilkan dalam bentuk objek. Di sini kita bisa tulis indeks ke 0 ya. Karena dia pasti memiliki satu data, maka data dengan indeks ke 0 dari array filter product, pasti itu adalah data yang akan ditampilkannya. Harusnya ketika saya klik send, nah seperti ini ya, sudah sesuai, jadi datanya dalam bentuk objek. Nah, itu dia salah satu fungsi dari controller ya, sehingga kita bisa menggunakan sebuah fungsi ya yang sama di dalam router, namun memiliki hasil yang berbeda gitu ya. Salah satu kelebihan kalau kita menggunakan controller. Nah, kemudian bagaimana dengan yang health route ini? Health route ini sebetulnya kita tidak perlu membuat controllernya gitu ya. Cukup seperti ini saja, karena ini fungsinya adalah hanya untuk mengecek apakah server ini sudah up atau tidak gitu ya. Jadi bisa menggunakan controller, bisa juga tidak menggunakan controller. Tergantung dari kebutuhan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.